Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di podcast Radio Suara Tubuh Ireng, radionya santri, dengan tagline-nya yang sangat luar biasa, Khairun Nas Anfa'uhum Linnas. Masih bersama dengan saya Muhammad Abror dan juga narasumber kita Ustadz Anang. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya kita membahas Kiai Hasyim ini ya. Kayaknya nggak ada habisnya. Ada habisnya. Dan nggak boleh habis kita untuk membahas beliau karena Iya. memang masih banyak yang perlu kita korek. Betul. Tentang beliau. Ustadz, tadi kan di sesi pertama kita sudah membahas soal menyinggung soal istri-istri beliau. Kemudian kita juga membahas soal bagaimanakah perspektif beliau tentang pernikahan, tentang hubungan suami dan istri lebih tepatnya, dan bagaimanakah posisi istri dalam kacamata beliau, baik melalui pemikiran walaupun pemikiran dan juga kehidupan beliau sehari-hari. Sekarang kita mungkin lebih mengkerucut ke membahas satu istri beliau ini yang paling fenomenal, paling terkenal dan melahirkan putra putri dengan label Hasyim belakangnya, yang semuanya itu terkenal semua dan punya kiprah yang cukup menarik untuk disampaikan di sini di tengah-tengah masyarakat, baik itu nasional, lokal, di dunia politik, pendidikan maupun keagamaan. Macan semua gitu lah ya. Macan semua gitu. Bagaimana kamu melahirkan putra putri macan gitu kan? Padahal orangnya manusia maksudnya. Jadi gitu ya. Pertama ya, kita akan bahas Nyai Nafikoh ini ya. Nyai Nafikoh ini putri dari Kiai Ilyas ya, dari Sewulan di Madiun. Masih keturunannya Ki Ageng Basyariah, murid dari Ki Hasan Besari. Kira-kira Ustaz, bukan kira-kira ya, siapa sebenarnya Nyai Nafikoh ini? Kok kira-kira siapa sebenarnya Nyai Nafikoh ini? Mungkin dikasih prolog, sebenarnya Nyai Nafikoh ini siapa dan kok bisa-bisanya ketemu dengan Kiai Hasyim gitu loh. Kok klop gitu loh. Iya. Itu saya juga tidak tahu ya bagaimana ketemunya. Mungkin mungkin dikenalkan saat itu. Karena Kiai Hasyim itu juga baru saja ya ditinggal istrinya. Dan ya ditinggal istri itu kan apalagi 2 kali ya. Ya kalau Nyai ya itu pasti akan berat gitu. Nah, datangnya Nafikoh. Nyai Nafikoh ini kalau katanya Gus Dur itu adalah seorang perempuan yang berwawasan modern, yang maju, melampaui zamannya. Ya buktinya apa? Buktinya beliau mampu untuk berbicara bahasa Inggris. Ya karena Nyai Nafikoh ini anak dari Kiai Ilyas, dan Kiai Ilyas ini kiai yang dekat dengan pemerintah, Ningrat gitu ya, bangsawan. Maka Belanda itu juga acap kali pastilah bertemu dengan Kiai Ilyas, dan itu mungkin ditangkap oleh Nafikoh kecil sehingga beliau bisa lah berbahasa Inggris, dan tradisi-tradisi yang dikembangkan beliau itu adalah tradisi berkemajuan gitu. Itu yang ditangkap oleh Gus Dur. Dan diceritakan ketika Gus Dur masih di Tebu Ireng ya 5 tahunan, 73 sampai 78 itu jadi sekretaris pesantren Tebu Ireng. Dan tentunya beliau ini adalah sosok yang istimewa, sosok yang sangat istimewa gitu. Jadi beliau yang mengurusi urusan dapur gitu. Dapurnya Kiai Hasyim dan dapurnya guru-guru Madrasah Salafiyah Syafi'iyah, lazimatun fi syuli baitiha. Iya. Dan beliau Nyai Nafikoh ini berhasil untuk itu.
Selain itu, Nyai Nafikoh juga berhasil mendidik anak-anaknya gitu. Maka coba sajalah kita renungkan ya. Dari semua anaknya Kiai Hasyim, dari jalur Nyai Nafikoh ya. Itu yang paling tidak mewarisi kesalafannya Kiai Hasyim siapa? Justru kebanyakan itu lebih kuat ke Nyai Nafikoh gitu. Jadi Nyai Nafikoh yang modern. Makanya Kiai Wahid bagaimana bercelana berdasi, parlente. Ya Yusuf Hasyim aja. Jas. Foto-foto lawasnya coba aja. Parlente. Ya Karim apalagi kan ya Holik. Nah, mungkin akhir-akhir ya Holik yang udeng-udengan gitu kan. Oh iya. Jubah pakai sarung. Mungkin hanya saya kira hanya ya Holik ya. Saya kira hanya ya Holik. Foto-fotonya ya yang pakai udeng dan selalu sarungan dan pakaian kayak safari gitu kan. Iya. Pakai ala-ala pesantren itu ya kayak Holik ya. Ya Holik di akhir-akhir. Ya. Dan ya hanya ya Holik mungkin. Kalau yang lain kan lebih condong ke Nyai Nafikoh. Makanya Nyai Nafikoh ini berhasil mendidik anaknya untuk berwawasan maju lah. Mempunyai nalar pikir yang maju. Oleh karena itu maka lahir Nyai Khoria, Nyai Wahid Hasyim itu yang kita lihat gerakan-gerakan yang diperjuangkan beliau itu adalah modernisasi pesantren. Pesantren salaf yang dulu lekat dengan image tertinggal gitu. Enggak suka dunia. Wis pokoknya ngaji aja, enggak mau enggak niku-niku. Itu yang mau digebrak oleh anak-anaknya Nyai Nafikoh. Saya Nyai Nafikoh contoh ya mungkin. Nyai Nafikoh ini tidak membedakan putri dan putranya gitu. Nyai Khoriyah kecil itu disarankannya Nafikoh untuk ikut pengajian Kiai Hasyim. Ikut pengajian Kiai Hasyim dengan santri-santri senior di Balik Tirai. Jadi makanya Nyai Khoriyah ini dipanggil oleh Pak Ud ini kiai perempuan gitu. Kiai ini bukan hanya sebutan, tapi ini benar-benar alim, benar-benar alim. Itu Nyai Khoriyah benar-benar alim, tidak hanya sebutan sebutan pemanis bibir saja, enggak. Tapi Nyai Khoriyah ini benar-benar alim. Itu yang digambarkan oleh Pak Ud gitu. Mengapa begitu ya? Jelas karena Nyai Khoriyah ini ternyata juga ikut pengajiannya Kiai Hasyim gitu di Balik Tirai, dan itu jika tidak Nyai Nafikoh itu mungkin Nyai Khoriyah tidak akan melakukan itu. Jadi mendorong anak perempuannya untuk mendapatkan pendidikan yang sama. Maka lambat laun akhirnya Kiai Hasyim juga menyadari itu. Makanya di kitabnya itu Kiai Hasyim juga mendorong ya anak-anak perempuan untuk sekolah, untuk belajar nulis, baca tulis gitu. Tidak hanya uklek di 3 tempat tadi itu. Bahkan di hak istri itu kan dikatakan juga beliau bahwa suami juga harus bisa memberikan hak pendidikan. Betul. Hak pendidikan kepada istri. Iya. Itu kan mungkin itu sangat mungkin bisa jadi itu dipengaruhi oleh istri beliau ya. Nyai Nafikoh itu yang memiliki pemikiran yang berkemajuan dibanding dengan istri-istri kiai pada umumnya saat itu. Di zaman itu saat gitu, itu ya. Iya. Contoh lagi yang kedua mungkin Kiai Wahid ini saya baca tulisannya siapa itu peneliti NU? Greg Barton? Bukan orang NU. Orang NU asli Indonesia? Iya.
Ahmad Basuh. Ahmad Basuh. Ahmad Ya, Basuh. itu Islam Nusantara. Islam Nusantara. Ditulisannya tentang Kiai Hasyim yang diterbitkan oleh Kemendikbud ya. Ternyata benar. Jadi sosok ya yang mengundang pimpinan pabrik cukir untuk merifati Kiai Wahid bahasa Inggris ternyata dari Belanda. Ternyata Nyai Noviko. Dan itu sepengetahuan dengan Kiai Hasyim. Oh iya, Tentu ya. tentu jelas. Karena kapan hari itu Kiai Hasyim juga juga sambang ke pimpinan ini. Pabrik gula cukir. Anaknya sakit terus Kiai Hasyim sambang, didoakan sembuh akhirnya. Dan ini maka jadi Nyai Nafikoh ini memberikan angin baru lah, memberikan arah angin baru di dunia pesantren. Saat itu memang benar. Jadi beberapa anak kiai itu sekolah di HIS ya, Holland Indie School. Iya. Ya seperti Kiai Ilyas Ya, yang keponakan beliau. ponakan Kiai Hasyim itu kan karena dari Probolinggo ya, karena di Probolinggo jadi mudin, maksudnya penghulu, pejabat gitu ya, pejabat pemerintahan dari Belanda, akhirnya dapat jatah untuk sekolah di HIS, sekolah Eropa miliknya Belanda gitulah ya. Maka pinter loh belajar bahasa Inggris, bahasa Belanda. Cuman Kiai Hasyim yang tidak kemana-mana karena Kiai Hasyim ini punya kebijakan non kooperatif dengan pemerintah dari Belanda, ya nggak mau. Cuman tidak maunya Kiai Hasyim tentang sekolah ini itu tidak menghalangi Kiai Wahid untuk bisa bahasa Inggris, bahasa Belanda. Itu kalau Nyai Nafiko tidak memiliki pengetahuan atau pemikiran yang maju, nggak akan dapat itu. Iya, nggak akan dapat. Itu adalah salah satu ini. Maka anak-anaknya itu 10 anaknya itu ya mempunyai ciri warna tersendiri, warna modernitas yang diturunkan oleh Nyai Nafiko. Jadi anak-anaknya bergaya Eropa, maksudnya dalam cara berpakaian mereka meniru, ada beberapa yang memang gayanya dipengaruhi oleh kebudayaan Barat. Sedangkan ayahnya pernah mengeluarkan fatwa untuk tidak mengikuti gaya Barat. Ini kan sebenarnya sangat menarik ini. Peran siapa yang menengahi antara kedua kutub yang berbeda antara ayah dengan anak-anak gitu kan? Iya. Apakah itu ada peran Nyai Nafikoh di situ? Oh, jelasnya ada. Ya. Ya Kiai Wahid ini tidak tidak serta-merta niru mereka gitu. Pasti ada tujuannya lah, supaya lebih diterima, supaya lebih dekat, supaya tidak dia bergaul bisa diterima bergaul dengan kaum-kaum nasionalis. Tentu ada maksud dan tujuan gitu. Cuman ketika keharaman untuk tasyabuh dengan orang-orang Belanda itu juga ada masanya saya kira. Ya seperti Kiai Arwani lah. Kudus. Atau yang satunya yang satunya itu siapa ya? Kiai Asnawi Kudus yang dianggap guru oleh Kiai Hasyim. Ya, karena mungkin usianya jauh lebih tua. Meskipun bukan tidak berarti Kiai Hasyim ini berguru ke beliau, karena itu penghormatan karena sepuh. Itu bilang gini, suatu saat itu Kiai Asnawi berkunjung ke Pak Saifuddin Zuhri, Kiai Saifuddin Zuhri. Nah, Kiai Saifuddin Zuhri itu pas kebetulan ya karena orang dekatnya Kiai Wahid ya. Ya berpakaiannya ya parlente kayak Kiai Wahid, dasian.
Lo ketemu ya Asnawi yang sama kencangnya dengan Kiai Hasyim. Itu takut, agak sungkan gitu. Waduh, saya sudah dasian kayak gini celanaan, ada Kiai Asnawi nanti dimarahin gitu. Ternyata Kiai Asnawi nggak marah itu. Dalilnya menarik menurut saya itu. Dulu kita dilarang itu karena meniru gaya orang Belanda, penjajah Belanda. Tapi sekarang orang Indonesia yang berdasi dan bercelana itu meniru Kiai Wahid Hasyim. Meniru Kiai Wahid Hasyim, bukan Kiai Belanda, meniru Kiai Hasyim. Meniru Kiai Wahid Hasyim. Dan itu ya artinya tasabuh itu sudah habis waktunya, sudah expired gitu. sudah tidak bisa berlaku lagi pada saat itu ya. Tidak relevan lagi lah gitu. Tapi sebenarnya itu terbukti juga ketika masa penjajahan Jepang, di mana Kiai Hasyim memilih untuk kooperatif. Iya. Dan di situ ada peran Kiai Wahid di situ yang membantu mendampingi Kiai Hasyim ketika berunding atau berdiskusi atau sedang mengadakan pertemuan dan berlobi dengan Jepang. Dan pada saat itu Kiai Wahid sudah matang dalam berpikir, matang dalam usia dan kedewasaannya, dan bisa membantu sang ayah untuk bisa melobi dan bersikap kooperatif dengan Jepang gitu kan. Nah, betul. Padahal ketika Belanda non kooperatif kan gitu. Ini menarik ini. Iya. Kita bahas di lain kesempatan lagi antara Kiai Wahid dengan Kiai Hasyim dengan Jepang ini seperti apa? Ya. Okay.